hari ini pribadi lepas pribadi berdoa di hadapan Tuhan. Ya apapun yang kau bawa umat Tuhan, datang di hadapan Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan. Pribadi lepas pribadi, bangkitkan rohmu, bangkitkan imanmu, bangkitkan pengharapanmu pagi hari ini. Berkata-kata kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus Tuhan. Hatiku percaya Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Sebab itu kami percaya. Mari jemaat Tuhan pujikan bersama-sama. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Amin Tuhan. Kau Lawan hidup kami ya Tuhan. Sanggup melawan setiap hati kami, seluruh kehidupan. Mari bersama angkat tangan kita katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, turun tangan. Kau turun tangan
kami Bapa. memberkatiku. Pujikan dari hati kita sebagai doa kita pagi hari ini umat Tuhan. Tiada yang Seperti tiada yang seperti-Mu Yesus. begitu mengasihi, Kau yang menjawab setiap doa kami. sanggup menjawab Amin. semua seru doa. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Pagi hari ini kami minta lawat setiap kami Bapa. Tuhan sanggup melawan Seluruh kehidupanku. Mari bersama-sama katakan. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan Memberkatiku. memberkatiku. Aku percaya. Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Ini seruan iman percaya Kau kami Bapa. turun tangan. Tangan-Mu tak kurang panjang Yesus. Amin. Aku percaya Tuhanku. Tuhanku dahsyat, Kau turun Mari jemaat sendiri. Sebagai doamu jemaat Tuhan katakan. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Yes Lord. Tuhanku dahsyat, Kau yang turun tangan memberkati setiap hidup kami ya Tuhan. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan Pulihkan. memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun. Mari bersama bangkit berdiri. Yang terbaik angkat dua-dua tangan katakan. Aku percaya. Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Turun tangan. Kau turun tangan Memulihkanku. Memulihkan. Kau turun tangan. Kau turun Memberkatiku. Memberkatiku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi anak domba. Lebih dahsyat lagi umat Tuhan. Tepuk tangan di atas kepalamu, sorakan haleluya. Katakan aku percaya. Lebih dahsyat lagi aku percaya. Aku percaya Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua-dua tangan kita umat Tuhan. Yang percaya kepada Yesus pagi hari ini angkat dua-dua tanganmu, angkat wajahmu di hadapan Allah kita. Sungguh ini tangan-tangan yang terangkat yang percaya kepadamu. Yes. Kami percaya bahwa hidup kami
ada dalam kuasa tangan yang besar. Bahkan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam hidup kami. Engkau Allah yang menyertai setiap langkah kaki kami. Bahkan Engkau Allah yang memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Engkau Yesus namanya, Raja di atas segala raja yang kami sembah Tuhan. Sebab itu pagi ini kami akan memuji-Mu, kami akan merayakan-Mu, dan Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini Yesus. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Mari bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali buat raja kita. Seberapa banyak yang percaya bahwa Allah kita hebat, dua-dua tangan dilambaikan. Allah kita hebat, Allah kita hebat. Wow. Dan sekali lagi seberapa banyak yang percaya bahwa kita ini tentara-tentaranya Allah. Dua-dua tangan lambaikan. Yang percaya berikan tos kanan kiri depan tangan dan katakan, kamu tentara Allah yang diberikan kuasa kepada Tuhan. Yes. Haleluya. Bisa tepuk tangan di atas kepala semuanya. Dengan segenap iman umat Tuhan. Sangkakala berbunyi tanda panggilan kudus dari seluruh bumi, terdengar suara Kristus. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu, minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat Allah nyata, buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Maju! Majulah hai pemenang, kuasanya atas Bersama membangkitkan, yang percaya sorakan haleluya. Katakan sama-sama, sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus. Dari mana saja umat Tuhan, dari seluruh bumi, katakan terdengar suara. Kristus. Bilang pada kanan kirimu, bangkit. Bangkitlah hai tentara Tuhan, Kenakan kenakan senjatamu, minyak yang baru. minyak baru telah dicurahkan, Dua-dua tangan terangkat semua. gerejanya dipulihkan, Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat. mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang Sekarang ini waktunya, maju. majulah hai pemenang, kuasanya atas kita. Dua-dua tangan bertepuk tangan sama-sama. Kuasanya Membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat Allah nyata, buktikan Yesus Raja. sekarang ini. Ini waktunya, majulah hai pemenang, Kuasanya atas kita, membangkitkan. sekarang ini waktunya. Sekarang ini waktunya. Maju. Majulah hai pemenang, Kuasanya atas kita, membangkitkan. Dua-dua tangan terangkat
jempolnya. Dia sungguh baik, Jempolnya Dia lambaikan sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Dia ada dalam kami. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan, Allah kekuatan. Terima kasih Tuhan. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan, Allah kebenaranku. Katakan sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dan teramat baik buat hidup kami. Kasih-Mu melimpah-limpah. Kuasa-Mu tercurah atas hidup kami. Dan apapun yang kami alami saat ini, Anu bilang Engkau teramat baik. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Katakan sama-sama. Haleluya. He is so good, right? Amin. Dia baik, amin. Cari 5 orang kanan kiri depan belakang. Keluar dari tempat dudukmu, katakan Yesus baik bagimu. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagi kita semua. Haleluya. Firman Tuhan berkata, Yesus beserta dengan kita. Amin. Yes. Amin. Amin. Bahkan apapun yang kita lewati, apapun yang kita hadapi, mau itu badai persoalan untuk membuat kita naik level, proses yang sepertinya menghancurkan daging kita, seakan-akan kita tidak terima apa yang terjadi, kita seakan-akan mau marah sama Tuhan. Tapi di saat itulah, Yesus bersama dengan saudara dan saya. Yes. Hanya Dia yang tahu yang terbaik buat hidup kita. Amin umat Tuhan. Seberapa baik dia mau terbang bersama dengan sayap Tuhan. Angkat dua-dua tangan. Dengan tangan terangkat tutup mata kita, angkat wajah kita. Ini tangan kami yang terangkat Bapa. Ini hati kami yang percaya kepadamu. Yes. Dengan sayapmu kami mau terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Tidak peduli apapun itu badainya. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan,
setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku ya Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Di setiap langkahku. Mari bersama kedua-dua tangan-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Tuhan, Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan, aku percaya aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku Kau yang ku sembah, sembah, Yesusku. Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Tengah badai hidup, ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Amin, amin. di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Pagi hari ini kami angkat dua-dua tangan kami Tuhan. Kami angkat wajah kami. Kami bangkitkan iman kami. Jemaat Tuhan saja katakan. Dengan sayap-Mu. Jemaat sendiri katakan. Terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Berseru umat Tuhan. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, Kau pertolongan. pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kami nantikan Engkau. Aku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang
Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sorak-sorai bagi Yesus, Raja yang kaya, Yesus kami sembah, kami sembah Engkau Bapa. Ya Tuhan, ya Tuhan, mari umat Tuhan pagi hari ini yang mau terbang bersama Tuhan, angkat dua-dua tangan, angkat penyembahanmu, angkat dua-dua tangan, kita angkat nyanyianmu, serukan Yesus. Yang bisa berbahasa roh saya ajak kita berdoa dalam bahasa roh. Mari yang belum bisa sembah, sembah Tuhan, sembah, sembah Tuhan. Shakarababayarayashe, kira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 r
Bangkitkan iman roh kita pagi hari ini. Bangkitkan pengharapan kita pagi hari ini. Apapun musim dalam hidup kita, mari pagi hari ini berseru.
Kiramalana mas. Yesus, Yesus. Pribadi lepas pribadi, ambil waktu. Yesus, Pribadi lepas pribadi, ambil waktu. Yesus. Terus Hanya dalam hadirat, terus menyembah. Kiramalana masih. Ya, Hilatakamalana mas. Papa latakasih. angkat tanganmu, bantuan angkat tanganmu. Hilana masih. Ya, jamahan kuasa Roh Kudus nyata di tempat ini. Jamahan kuasa Roh Kudus nyata. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pribadi lepas pribadi, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada, katakan terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini tangan-tangan yang terangkat, yang mau berjalan bersamamu Bapa. Yes. Pegang setiap tangan ini ya Tuhan. Pegang setiap tangan ini ya. Pegang setiap tangan ini. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan Engkau. Engkau Allah yang menyertai kami. Sampai kapanpun Engkau Allah yang menyertai kami. Yes, Lord. Yes, Lord. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya Yes, Lord. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Dengan mengangkat tangan sama-sama katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan.
Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Amin Tuhan. Katakan sama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kami gak mau ragukan kasih-Mu Tak Tuhan. pernah ku ragukan Yes Lord. kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang Teguhkan hati kami. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Dengan sukacita dan segenap hati. Dengan mengangkat tangan sama-sama katakan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang Teguhkan hati kami. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudaraku, dengan segenap hatimu saya ajak pagi hari ini katakan, Engkau ada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Setiap langkah saudaraku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Resapi setiap kata-kata saudaraku. Kekuatan di jiwa Kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. adalah bersamamu. Satu hal yang pasti Dia lakukan saudaraku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Dengan segenap hati katakan, Bersamamu Bapa, ku lewati semua satu hal ini yang kami pegang. perkenanan. Perkenanan tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Teguhkan Kami melihat jejak-jejak tangan-Mu, jejak-jejak kaki-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang bertindak, Di setiap saat di mana kami tidak melihatnya Tuhan. memberi Kami tahu pertolongan. ada tangan yang tidak tampak mata. Anugerah-Mu Tangan itu bergerak. besar Tangan itu bekerja. melimpah bagiku. Jemaat Tuhan, pagi hari ini datang di hadapan Tuhan dan katakan bersamamu Tuhan. Bersamamu
Mungkin kami belum melihatnya. Mungkin kau belum bisa melihatnya, saudaraku. Tapi percayalah, anugerahnya cukup, senantiasa cukup di dalam kehidupanmu. Itu sebabnya dengan segenap hatimu, angkat kedua tanganmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kami tahu Tuhan, kami tahu ada tangan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami tahu ada pribadi yang senantiasa bersama dengan kami. Engkau yang bertindak, Itu yang menguatkan kami Tuhan. memberi Itu yang memampukan kami. Come on, church. Singing out loud dengan segenap hatimu kami. bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Tepat pada waktumu, beri pertolongan, tepat pada waktumu Yesus Tuhan. anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan anugerahnya besar saudaraku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Beri tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Beri tepuk tangan buat Allah segala Allah. Haleluya. Terima yang terbaik. Haleluya. Buat Allah yang tangannya selalu ada atas hidup kami. Pagi hari ini saudaraku, kalau jalanmu terasa gelap dan kau tidak bisa melihat apa-apa, lihatlah ada dua jejak kaki berjalan bersamamu. Karena ketika dia mengizinkan kau melalui suatu hal, percayalah bahwa kekuatannya cukup. Anugerahnya cukup. Sehingga kau bisa melihat ke atas dan kau bisa berkata, Christianity is not religion. Kekristenan adalah perjalananmu bersama dengan Dia. Jangan lepaskan tangannya, saudaraku. Sekalipun kau tidak bisa melihat apa, terus pegang tangannya. Jangan berhenti, saudaraku. Sekalipun jalan di depanmu terasa gelap, teruslah berjalan. Karena
Karena ketahuilah dan percayalah, semua rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Masa depan yang kilang gemilang, masa depan yang cerah, masa depan yang luar biasa itu yang akan menanti engkau di depan matamu. Itu yang Dia janjikan atas kehidupanmu, saudaraku. Lagi hari ini sekali lagi, kalau ada di tengah-tengah kita yang akan menyerah, di tengah-tengah saudara yang hendak menyerah, saya katakan pagi hari ini, keep on going, do not give up. Dia Allah yang luar biasa, saudara. Pagi hari ini kami rindu mendengar apa yang menjadi seruan hatimu buat kami, Tuhan. Apa yang menjadi kerinduanmu untuk kusampaikan di tengah-tengah kami. Pakai hambamu, pakai alatmu ini, Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hambamu ini, Tuhan, menjadi berkat buat setiap jemaatmu di tempat ini, membangun jemaatmu, menguatkan jemaatmu. Sehingga rencana yang sempurna dan hanya yang sempurna yang terjadi di dalam kehidupan setiap jemaatmu di tempat ini. Kami siap menerima yang terbaik dari firman-Mu, Tuhan. Dan hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan yang kami sembah, kami berdoa, kami mengucap syukur. Saudara yang diberkati katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Amin. Dan kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita, saudara. Sebelum saudara duduk, lihat kiri kanan saudaraku, cari orang yang saudara belum kenal. Perkenalkan diri saudara dan katakan, Ibu hari ini kau tampak cantik sekali. Bapak hari ini kau tampak ganteng sekali. Bapak polisi kita pagi hari ini luar biasa sekali. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita berdiri keputusan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Bukankah indah saudaraku ada bersama-sama di tengah keluarga Allah? Halo, bukankah indah ada bersama-sama di tengah keluarga Allah? Katakan amin saudaraku. Nama gereja kita adalah Gereja GBI Keluarga Allah. Itu sebabnya saudaraku kita semua di tempat ini adalah satu keluarga. Katakan amin. Itu sebabnya saudaraku, saudara keluar dari tempat ini jangan hanya keluar tanpa mengenal orang yang ada di kiri dan kanan saudara. Halo? Halo? Tidak ada salahnya saudara keluar dan saudara lihat orang yang belum saudara kenal, kasih jabat tangan, katakan, halo, nama saya siapa? Saya jemaat di tempat ini, senang berkenalan dengan Anda. Amin saudaraku. Mari kita ciptakan satu atmosfer kekeluargaan yang menyenangkan di tempat ini. Sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saudaraku, hari ini tanpa terasa saudara, kita sudah ada di bagian terakhir dari seri firman Tuhan Enjoying the Four Seasons of Life. Sejak dari awal bulan Agustus ini saudaraku, sudah banyak yang saudara di tempat ini mengikuti seri firman Tuhan ini 4 seri berturut-turut tanpa ada satupun saudara miss. Boleh lambaikan tangan? Wow, wow, kasih tepuk tangan dong saudaraku, luar biasa. Tanpa kita rasakan saudaraku, kita sudah ada di bagian keempat, the last session saudaraku. Ada yang masih ingat di tempat ini bagian yang pertama kita berbicara tentang musim apa? Musim dingin, winter. Winter is coming, musim dingin. Itu adalah masa kita menantikan janji Tuhan saudaraku. Minggu berikutnya kita berbicara tentang apa saudara? Musim apa? Ada yang masih ingat? Semi. Ini adalah musim yang sangat menarik. Satu yang baru sedang datang saudaraku. Dan minggu yang lalu kita diberkati dengan firman Tuhan dari musim yang ketiga. Yaitu musim apa saudara? Ada yang masih ingat? The best season in the world. Halo, saudara yang setuju saudaraku? Semua orang kepengen ada di musim panas. Kenapa saudara? Ini musim masa penuaian. Halo? Kalau kita bisa memilih saudaraku, setiap musim adalah musim panas. Amin saudaraku. Kalau kita bisa memilih saudaraku, selalu musim kejayaan. Betul? Musim panas adalah musim yang paling menarik. Tapi ingatlah saudaraku bahwa kita akan masuk kepada musim berikutnya. Kita belum selesai dan kita akan masuk pada musim yang keempat. Musim yang keempat ini adalah musim gugur saudaraku. Musim yang sangat menarik saudaraku.
Dan musim gugur ini saya akan memberikan sebuah nama atas musim ini kepada saudara. Ini adalah musim kebangkitan di balik kematian. Catat baik-baik saudaraku, ini adalah musim kebangkitan di balik kematian. Dan hari ini saudara kita akan belajar dari salah satu tokoh terbesar di dalam Alkitab. Tokoh Alkitab yang legendaris, saudara, ketika saya menyebutkan namanya, tidak ada orang Kristen yang tidak tahu nama dari tokoh ini. Kita akan belajar dari satu tokoh bernama Musa, saudaraku. Kita akan melihat bagaimana satu tokoh ini melalui musim-musim di dalam kehidupannya. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan membawa dia masuk di dalam kemenangan. Buka Alkitabmu, saudaraku. Saudara yang bawa Alkitab, saudara buka di dalam Keluaran pasalnya yang kedua, saudara. Kita akan lihat dari ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-10. Saudara yang gak bawa Alkitab tapi bawa handphone saudara, saudara bisa langsung ketik, saudaraku. Kalau saudara gak bawa sama sekali, lihat ke depan, saudara. Amin, kita akan baca bergantian. Saya percaya semua di tempat ini sudah bangun, halo. Amin, semua di tempat ini bangun, amin saudaraku. Kita akan membaca saudaraku ayat yang kelima bergantian sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama, 2, 3. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan, saya bacakan ayat yang kelima saudara, nanti saudara baca ayat yang ke-6. Berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya, ayat 6 dengan suara keras. Menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akankah kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? 8. Taut Firaun, baiklah. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. 10 bersama. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saudaraku, ini adalah kisah dari seorang anak laki-laki Ibrani, saudaraku, yang bernama Musa. Kalau saya boleh mengatakan, kalau saudara baca dari ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-10 ini, saudaraku, Musa sedang berada di musim panas di dalam kehidupannya. Musa sedang berada di masa panen di dalam kehidupannya. Mengapa saya katakan demikian, saudaraku? Bagaimana tidak, saudara? Seorang anak bayi laki-laki Ibrani lahir sebagai seorang budak, saudaraku, tidak punya masa depan. Bukan hanya itu saja, pada saat Musa terlahir, saudaraku, orang mengatakan dia lahir di dalam keadaan yang tidak tepat waktu, saudara. Mengapa saya katakan demikian? Pada saat Musa lahir, saudara, di Mesir diberlakukan sebuah peraturan. Setiap bayi yang lahir dari orang Ibrani haruslah dia dibunuh. Kenapa, saudara? Orang Mesir ketakutan. Mereka ketakutan karena orang Ibrani sudah berkembang begitu banyak, saudara. Mereka outnumber, mereka kalah jumlah. Mereka berpikir jangan-jangan nanti suatu hari orang-orang ini akan memberontak dan mereka tidak bisa menang. Itu sebabnya Musa terlahir dalam satu kondisi di mana semua bayi haruslah dibunuh, saudaraku. Tapi tahukah saudara, ada tangan yang tidak kasat mata, yang senantiasa bergerak. Saudara boleh tidak melihatnya, tapi tangan itu senantiasa ada. Ibu bayi ini berusaha menyelamatkan anaknya, dia menghanyutkan anaknya. Dan Musa dihanyutkan, saudaraku, ditemu oleh putri dari Firaun, saudaraku. Saya percaya bukan satu kebetulan. Percayakah saudara bahwa tidak pernah ada kebetulan di dalam kehidupan kita? Bukan satu kebetulan. Ketika putri Firaun menemukan bayi itu, belas kasihanlah dia, kata Alkitab, saudaraku.
diambilnya lah bayi itu, saudaraku bisa bayangkan, bayi itu dikembalikan kepada ibunya, ibu mana yang harus dibayar untuk menyusui anaknya sendiri? Halo, come on saudaraku. Musa bukan hanya diselamatkan, tapi satu keluarganya disediakan oleh Tuhan, saudaraku. Setelah tiba waktunya Musa diangkat menjadi anak dari putri Firaun. Tidak ada kelas yang lebih tinggi dari itu, saudaraku. Kalau boleh saya katakan ini adalah masa penuaian dalam kehidupan Musa. Yang setuju anggukkan kepala saudara. Dia mendapat fasilitas terbaik. Tidak diragukan saudaraku, pendidikan yang terbaik. Tidak diragukan, seluruh yang dia butuhkan disediakan saudaraku. That is the best of Musa's life saudaraku. Masa terbaik dalam kehidupan Musa. Tapi dengar baik saudaraku. Tahukah saudara bahwa kita tidak hanya hidup di dalam satu musim saja? Halo saudaraku. Kita tinggal di negara tropis saudaraku, di Indonesia saudara. Di Indonesia ini kita kenal berapa musim saudaraku? Berapa? 2 ya, karena kita tinggal di Indonesia kita kenal 2 musim. Musim apa saudara? Musim panas, ada musim hujan. Kalau kita tinggal di Thailand saudaraku, suatu saat saya menerjemahkan seorang hamba Tuhan terbesar saudara. Gembala sidang dari gereja terbesar di Thailand, saudara, namanya adalah Pastor PN. Nanti suatu hari beliau berkenan akan hadir di tempat ini juga, amin saudaraku. Suatu hari saya menerjemahkan beliau dan dia berkata, di negara saya ada 3 musim. Saya bingung, really? Saya katakan, di Thailand ada 3 musim? Saya katakan, yes. Dia bilang, yang pertama adalah musim panas, yang kedua adalah musim sangat panas, dan yang ketiga adalah musim amat sangat panas katanya saudaraku. Dia bercerita kalau di Thailand semua musim panas katanya saudaraku. Tapi kalau kita tinggal di negara-negara seperti Amerika saudara, mereka punya 4 musim. Dan di musim yang namanya musim gugur ini saudaraku, kita akan mulai melihat daun-daun berjatuhan. Ini adalah musim di mana bunga-bunga akan rontok saudara. Sampai nanti menjelang musim dingin saudaraku, mereka baru bersemi kembali setelah musim dingin usai. Betul saudara? Dan kita akan melihat, saya akan membawa saudara melihat, tetap di pasal yang kedua saudaraku Alkitab saudara, tapi kita akan lanjut membaca dari ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan Musa, kita baca bergantian, 11 saya baca, saudara baca 12 sampai ayat 15. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu, 12. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? 14. Pemimpin dan hakim atas kami, apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut, sebab akhirnya tentulah perkara itu telah tahuan. 15 bersama, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Tahukah saudara bahwa hidup itu unik saudaraku? Di satu waktu kau bisa ada di puncak kejayaan. The next day, everything changed. Ayat 5 sampai ayat 10 Musa ada di musim panas. Best of the best. Tapi ketika saudara beralih di ayat yang ke-11, saudara mulai menemukan everything starts to go wrong, saudaraku. Di musim gugur seolah-olah saudaraku, sebagian dari saudara mungkin mengalami yang tadinya pemasukan begitu tinggi melesat seperti roket saudaraku.
Tapi tiba-tiba seolah-olah itu mengalami penurunan dan penurunan dan penurunan. Yang tadinya keluarga baik-baik saja, semua baik-baik saja. Tiba-tiba saudaraku di musim gugur seolah-olah masalah demi masalah demi masalah demi masalah. Saudaraku. Yang tadinya seolah-olah pekerjaan naik terus saudaraku, promosi demi promosi. Tapi tiba-tiba hanya karena satu kesalahan, saudara harus diputuskan. Hanya satu kesalahan kerja keras saudara selama belasan tahun tidak diperhatikan saudaraku. Seolah-olah saudara diputus begitu saja. Dengar baik saudara, kadang di musim gugur saudara, kita terus bertanya-tanya, what's going on? Apa yang terjadi? Kenapa? Kenapa dan kenapa itu terus bermunculan di dalam benak kita saudaraku. Hal yang sama terjadi atas kehidupan Musa. Musa hanya ingin melakukan hal yang baik saudaraku. Dia hanya ingin membela saudaranya. Dia tidak terima saudaraku, bangsanya diperbudak. Dia tidak terima bangsanya diperlakukan dengan cara demikian. Dia hanya ingin menolong bangsanya. Tapi saudaraku, alih-alih dia menjadi pahlawan saudaraku, dia justru ditolak oleh bangsanya. Saudara. Semua fasilitasnya dibuang dalam hidupnya. Seorang pangeran saudaraku, yang duduk enak, seorang pangeran yang hidupnya nyaman, tiba-tiba menjadi buronan saudara. Tiba-tiba menjadi seorang penggembala kambing domba saudara. Saudara bisa bayangkan kalau kita hanya membaca Alkitab saudaraku, kita kadang melewatkan detail-detail kecil saudara. Kita tidak bisa merasakan, kadang kita hanya membaca Alkitab dan kita hanya lewat membaca begitu saja. Seolah-olah itu sesuatu hal yang biasa yang terjadi. Tapi tahukah saudara kalau saya ajak saudara membayangkan sebentar, seperti apa kehidupan seorang pangeran saudaraku? Kalau saudara melihat di film-film, betul? Kalau saudara melihat di cerita-cerita, bahkan untuk makan saja dia tidak pernah menyiapkan makanannya. Betul saudara? Untuk mandi aja seringkali dimandiin saudaraku. Semua pakaiannya tersedia, dia nggak pernah harus melakukan pekerjaan kasar. Seorang pangeran hanya tahu bersenang-senang saudara. Bisakah saudara bayangkan, Musa sejak dari lahirnya sampai dengan usianya sekian puluh tahun saudaraku, dia adalah seorang pangeran besar Mesir. Selain dari penerus tahta saudaraku, dia adalah orang yang ada di tingkatan paling atas Mesir. Tiba-tiba dia harus menjadi seorang penggembala kambing domba. Bukan hanya dia harus makan, mempersiapkan makanannya sendiri, saudara, itu hal yang kecil. Saudara bisa bayangkan seorang pangeran, maaf kata saudaraku, dia harus membersihkan kotoran hewan. Seorang pangeran yang tidak tahu bagaimana cara untuk bekerja, dia harus ada di tengah-tengah teriknya sinar matahari. Saudara. Dia harus merawat kambing domba. Saudara. Tiba-tiba musim panas berubah menjadi musim gugur. Boleh saya katakan kepada saudara, nonsen di tengah-tengah musim panas saudara tidak berteriak. Kalau ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah saudara yang mengalami apa yang saya katakan. Nonsen di tengah-tengah musim panas saudara tidak menangis dan berkata, why Lord? What's wrong with me? Apa yang salah? Apa yang aku lakukan yang salah? Kadang-kala kita tergoda saudaraku untuk menamai musim panas, musim gugur sebagai musim kehancuran. Sebabnya ingat baik-baik, hari ini Rema firman Tuhan mengatakan kepada kita saudara, ini bukan musim kehancuran, ini adalah musim kebangkitan di balik kematian. Setiap kali kau tergoda untuk berkata, ini adalah musim keputusasaan. Setiap kali kau tergoda untuk berkata, ini adalah musim akhir dari segala-galanya. Ingatlah hari ini firman Tuhan tidak pernah kebetulan mengatakan kepada saudara, ini adalah musim kebangkitan di balik kematian. Saya berdoa ada kebangkitan-kebangkitan yang terjadi di tengah-tengah kita. Saya berdoa saudaraku, kematian diubahkan menjadi kebangkitan. Saya berdoa setiap jemaat keluarga Allah di tempat ini,
kebangkitan yang terjadi atas hidup saudara. Kalau ada masa di mana saudara berteriak dan menangis, kalau ada masa di mana seolah-olah kakimu sudah begitu berat untuk melangkah, saya ingin mengatakan satu hal ini kepada saudara. Jangan berhenti dan teruslah berjalan. Di musim gugur saudaraku, engkau akan melihat bukan kematian. Di musim gugur saudaraku, engkau akan melihat ada kebangkitan yang besar yang akan terjadi atas kehidupan setiap saudara di tempat ini. Saya tidak mendengar tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya tidak mendengar amin yang paling keras di tempat ini. Katakan amin. Jadi atas hidup saudara. Itu sebabnya saudaraku, kita harus mengerti. Di musim gugur, apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita sesungguhnya? Di musim gugur, apa yang Tuhan ingin sampaikan atas kehidupan kita sesungguhnya? Buka saudaraku di dalam Yesaya pasalnya yang ke-8. Kita akan melihat Yesaya pasalnya yang ke-18, maaf saudaraku. Ayatnya yang ke-5 saya bacakan bagi saudara. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisikan carang-carangnya dengan memancungnya. Perhatikan ke depan saudaraku. Apa yang kita baca di dalam Yesaya ini, kalau di dalam istilah pertanian saudara, kita kenal dengan nama pruning. Di sini siapa yang suka berkebun? Boleh lambaikan tangan? Ada di sini? Oh enggak ada ya saudaraku. Di Jakarta jarang orang suka berkebun saudaraku. Enggak ada kebunnya gitu saudaraku ya. Kalau di dalam dunia pertanian saudaraku, apa yang kita baca tadi itu disebut dengan pruning. Apa itu pruning saudara? Pruning adalah satu proses saudara. Seorang petani akan memangkas, dia akan memotong, dia akan membersihkan saudaraku, carang-carang yang tidak berfungsi dengan baik, dia akan potong itu, bahkan dia akan memangkas sampai ke akar-akar, dia akan bersihkan sampai ke tunas-tunas, dia akan gugurkan bila perlu saudaraku. Dengan tujuan apa saudaraku? Pruning dilakukan dengan satu tujuan. Kalau kita semua tahu saudaraku, kita belajar ketika SD saudara, betul ya? Di pelajaran biologi kita tahu, tanaman itu menyerap makanan dari mana saudara? Dari dalam tanah. Dia akan mengelola makanannya, saudara, dia sebarkan ke seluruh bagian tubuhnya, betul? Ke carang, ke dahan, ke daun, ke bunga, dia akan sebarkan semuanya saudaraku. Nah apa yang terjadi saudara? Ketika jumlah makanan, pasokan makanan tidak cukup, saudaraku, maka tanaman itu hanya akan menghasilkan sangat sedikit buah. Seringkali bukan hanya sangat sedikit buah, tetapi yang terjadi adalah saudaraku, tanaman itu menghasilkan buah yang bahkan tidak berkualitas. Buahnya nggak enak dimakan, sudah sedikit nggak enak dimakan. Petani akan melihat, saudaraku, dengar baik. Ini adalah satu hal yang penting yang akan saya sampaikan kepada saudara. Petani akan melihat, kalau tanaman ini masih layak untuk diperjuangkan. Halo, perhatikan baik-baik saudara. Kalau tanaman ini tidak layak diperjuangkan, dia akan tebang, dia akan bakar saudara. Tapi ketika seorang petani melihat bahwa sebuah tanaman masih layak untuk diperjuangkan, sekalipun dia tidak berbuah banyak, sekalipun buahnya tidak maksimal, maka petani itu akan melakukan yang namanya pruning. Pruning itu apa yang dilakukan saudara? Dia akan gugurkan daun-daunnya, dia akan gugurkan bunganya. Setelah itu saudara, dia akan pilih, dia akan potong, dia akan bersihkan carang-carang yang tidak efektif, dia akan tebang carang-carang yang sudah mati saudaraku, dengan satu tujuan, supaya semua makanan, sari-sari makanan itu efektif disebarkan dan tanaman yang sama
akan menghasilkan buah yang pada waktunya nanti lebih lebat, saudara. Ini yang dialami Musa, saudaraku. Tahukah saudara, Musa hanya punya satu keinginan yang luar biasa, saudara. Dia hanya punya belas kasihan atas bangsanya. Dia tidak terima melihat bangsanya dijajah. Dia tidak terima melihat bangsanya diperlakukan semena-mena. Musa punya keinginan yang baik loh, saudaraku. Dia ingin membebaskan bangsanya, dia ingin berjuang untuk bangsanya. Tetapi satu hal, sebagai seorang pangeran muda, saudaraku, yang terbiasa dengan semua perkataannya diikuti, dengan semua kata-kata dan perbuatannya berkuasa. Dia melakukan semua itu dengan kekuatannya, saudaraku. Alih-alih dia menjadi pahlawan bagi bangsanya, dia ditolak oleh bangsanya. Dia menjadi pembunuh bagi bangsa Mesir. Dia dikejar, dia ada di dalam pelarian, saudaraku. Musa masuk dalam masa pruning, saudaraku. Masa yang tidak menyenangkan, kadang di masa pruning ini, saudaraku, yang ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Saudara masih ingat kisah dari Gideon? Bagaimana dia melawan 70.000 tentara Midian, hanya dengan berapa, saudara? Ada yang masih ingat? Berapa? Awalnya enggak 300 loh, saudara. Berapa? Dengan 32.000, bukan tentara, rakyat, saudaraku. Saudara coba bayangkan, 70.000 tentara terlatih, kalau saudara jadi Gideon. Saya ingin mengajak setiap kali saudara membaca Alkitab, jangan hanya sekedar baca, saudara. Coba tempatkan diri saudara di posisi Gideon. Dia lebih aman kok bersembunyi di belakang. Selama ini life already going on like that. Sudah berjalan seperti itu dan dia nggak ada masalah apa-apa, saudara. Tiba-tiba Tuhan memanggil dia. Dengar baik, saudaraku. Bagian Tuhan memanggil kita itu menyenangkan. Nggak ada yang menyenangkan ketika Tuhan memanggil kita. Halo? Bagian Tuhan memanggilnya itu penuh dengan sorotan lampu, saudara. Kita merasa di awan-awan. Kita merasa, wah, mendengar suara Tuhan. Tapi setelah kita come to the reality, kenyataannya, saudaraku, dengan 32.000 rakyat jelata, saudara, Gideon harus melawan 70.000 tentara terlatih. Come on. It's already a suicide mission, outnumbered. Kalah jumlah, saudara. Yang mengerti boleh anggukan kepala, saudara. Tapi tahukah saudara, Tuhan kita luar biasa, dia memruning Gideon dengan cara yang luar biasa, saudaraku. 32.000 dipruning jadi 10.000, saudara. Kalau saya jadi Gideon gimana nggak teriak, saudara? Kalau bisa sudah marah-marah kepada Tuhan, betul? Bukankah sering kali itu yang kita lakukan di musim gugur? Why Lord? Betul, saudaraku? 32.000 jadi 10.000 loh, saudara. Tapi yang luar biasanya Tuhan, saudara. Kadang bukan cuma daunnya yang digugurkan. Bukan cuma bunga yang digugurkan. Disayat pula carangnya, saudara. Dipotong kali. Enggak cukup 10.000, saudara. Gideon dipruning lagi. Sampai tersisa 300. Tahukah saudara bahwa Tuhan kita itu mengenal saudara sampai jauh ke dalaman hatimu? Saya percaya 300 itu angka paling rendah yang Gideon bisa, saudaraku. Itu, mengertikah saudara, pernahkah saudara mengalami satu titik di mana saudara tahu itu adalah batas akhir, saudara? Dan Tuhan tahu itu batas akhir, saudara. Dan dia turunkan sampai batas paling minimal, paling akhir yang saudara bisa. Dia tahu batasannya, saudaraku. Dia tidak salah memilih angka. Jangan kira Tuhan salah memilih angka 300, itu batas akhir Gideon, saudaraku. Itu satu titik di mana Gideon berkata, whatever you say, Lord. Dan kalau ada waktu-waktu, saudara, ketika kita dipruning.
32.000 kita masih bisa pergi dengan kekuatan kita sendiri. We think we can do it by ourselves. Kita pikir kita bisa lakukan dengan kekuatan kita. 10.000 dan kita mulai berkata, kayaknya butuh Tuhan deh. Kayaknya udah gak mampu deh. Kita pikir di titik 10.000 itu sudah titik akhir kita, saudaraku. Sampai di titik 300 kita berkata, jadilah kepadaku seperti yang kau mau, Tuhan. Halo, yang mengerti, yang mengalami, saya bisa melihat ada senyum-senyum di tempat ini, saudaraku. Tapi tahukah saudara, kadangkala untuk pir itu bisa naik. Saudara tahu pir di tempat ini, saudara? Oh iya, pir ya. Oke. Untuk sebuah pir itu, saudaraku, dia bisa melambung tinggi, saudara. Apa yang harus saudara lakukan? Apa, saudaraku? Kadang Tuhan harus menekan. Gak enak saudara bicara ditekan itu, saudaraku. Direndahkan. Kadang gak ada harga dirinya lagi. Sampai titik terendah pir itu ditekan. Tapi dengar baik, dia lakukan itu semua supaya ketika tekanan itu dilepaskan, saudara bisa melambung sangat tinggi. Saudara melambung lebih tinggi, saudara. Engkau dibawa naik level, katakan amin di tempat ini. Engkau dibawa naik level, katakan amin di tempat ini. Engkau dibawa naik level, saya tidak mendengar amin yang paling keras dari tempat ini. Engkau dibawa naik level, katakan amin. Ketika masa pruning itu selesai, saudara, satu hal yang dia inginkan, kau berbuah banyak. Ketika orang mengambil buahmu dan memakannya, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Halo, masa pruning tidak pernah menyenangkan. Tapi dengar baik, saudaraku, saya akan menutup firman Tuhan dengan membagikan empat hal yang saudara pastikan saudara lakukan di musim gugur kehidupan saudara. 4 hal ini yang dilakukan Musa, yang membuat musim gugur bukan menjadi musim kematian. Musim gugur menjadi musim kebangkitan. Yang pertama, saudara catat baik-baik, saudaraku. Dalam musim gugur, Musa datang ke gunung Tuhan. Dengan cepat saya akan bacakan Keluaran 3 ayatnya yang pertama. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Perhatikan ke depan, saudara. Ada satu kesalahan yang common, yang sering dibuat oleh orang Kristen, saudaraku. Di musim gugur, seringkali kita menyalahkan Tuhan. Di musim gugur, kita menjauh dan meninggalkan Tuhan. Musa selama 40 tahun di padang gurun menggembalakan kambing domba, dia tidak meninggalkan Tuhan, saudara. Dia mendekat kepada Tuhan. Perhatikan satu hal ini, saudaraku. Selama musim gugur, setelah masa pruning itu terjadi, dengar baik, saudara. Jadilah carang yang melekat erat pada pokok anggur. Dengar baik, saudaraku. Selama kau masih melekat erat, masalah demi masalah boleh terjadi. Selama kau masih melekat erat, saudaraku, 32.000 boleh turun menjadi 300. Tapi selama kau masih melekat erat, dia akan memastikan, saudaraku, dengan caranya yang ajaib, 300 akan mengalahkan 70.000, 100.000, 200.000, 1 juta tentara sekalipun. Tapi ketika kau meninggalkan, ketika kau menjauh dari Tuhan, bukan kebangkitan yang kita alami. Ketidakharmonisan berujung pada kehancuran, saudara. Suami istri dengar baik. Pada saat engkau ada di ujung, seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi. Dengar baik satu hal ini. Dengar baik satu hal ini. Suami istri non-stand tidak pernah bertengkar.
Halo? Kalau jadi suami istri nggak pernah bertengkar berarti belum lama menikah, saudaraku. Pak Nehemia dan Bu Nehemia sudah menikah berapa tahun, Pak? Berapa, Pak? 35, 36 tahun. Pernah bertengkar enggak, Pak? Oh, sering katanya, saudaraku. Bu Situmeyang sudah menikah berapa tahun, Bu Situmeyang? Berapa? 31 tahun. Pernah bertengkar tidak, Bu? Pernah dulu katanya sudah, sekarang udah kapok katanya. Kita tanya Bu Clara, sudah menikah berapa tahun Bu Clara? 21 tahun. Pernah bertengkar enggak, Bu? Pernah. Saudaraku dengar baik, suami istri di tempat ini. Welcome to the jungle. Selamat datang di hutan belantara, saudara tidak sendirian. Bahkan pendeta juga bertengkar, saudaraku. Saya katakan saya bertengkar dengan Pak Jonathan. Siapa bilang saya tidak bertengkar dengan Pak Jonathan? Nonsense, saudaraku. Tapi dengar baik-baik, saudara, di tengah semuanya itu. Ketika kau sudah melihat tidak ada harapan, kau merasa seperti pernikahan dan hubungan keluargamu dipruning. Pegang kencang-kencang Tuhanmu. Jangan lepas dari pokok anggur. Karena tepat pada saatnya, saudaraku, sarang yang dipotong dan terasa sakit itu akan mengeluarkan buah-buah yang manis, yang tidak akan kau rasakan kalau engkau sudah berhenti di tengah jalan. Halo? Sama-sama sudah sakit, saudaraku, lanjutkan, saudaraku. Halo? Amin? Amin, Bapak Ibu di tempat ini. Yang belum menikah, pastikan baik-baik kau menikah dengan orang yang takut Tuhan, orang yang cinta Tuhan, orang yang tahu rencana Tuhan atas kehidupannya. Amin, saudaraku. Yang pertama, saudara, pastikan di tengah musim gugur jangan lepaskan Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua, Musa di tengah musim gugur itu dia melepas kasutnya. Apa artinya menanggalkan kasut? Kasut berbicara tentang sesuatu status, saudaraku. Pada zaman dulu, hanya orang-orang tinggi yang pakai kasut, saudara. Biasanya budak tidak pernah pakai kasut. Mereka telanjang kaki. Kasut itu berbicara status, saudaraku. Di tengah musim gugur, Musa menanggalkan kasutnya. Apa artinya, saudaraku? Tahukah saudara, di tengah musim gugur kadangkala, saudaraku, ini yang memang Tuhan rindukan dari hidup kita. Ada banyak hal yang akan dipotong dari hidup. Engkau berpikir bagaimana mungkin aku hidup tanpa bunga. Seolah-olah tidak ada sinarnya lagi. Bagaimana mungkin aku hidup tanpa daun. Bagaimana mungkin aku hidup kalau carangku sudah dipotong dan disayat. Tapi dengar, saudara, itu belum selesai. Di musim gugur ada 4 hal yang akan dipotong dari hidupmu. Yang pertama, saudaraku, penyakit. Tanaman akan dipotong, dipruning dari apa, saudara? Ketika tanaman itu mengalami ada penyakit, saudara, dia akan dipruning. Penyakit berbicara apa? Dosa, saudara. Tinggalkan dosa. Siapa bilang dosa nggak enak, saudara? Dosa enak. Kalau dosa nggak enak, saudara nggak lakukan. Halo? Iblis tidak akan muncul dalam bentuk wajah setan yang menakutkan, saudara. Bagi bapak-bapak mungkin di tempat ini, iblis akan muncul dalam bentuk wanita yang sangat cantik. Bagi ibu-ibu di tempat ini, mungkin iblis akan muncul dalam bentuk perhiasan-perhiasan yang sangat cantik. Dia tidak akan muncul sebagai tokoh yang menyeramkan, saudara. Kalau dia melakukan itu, kau akan meninggalkan dia lama, sudah jauh-jauh hari, saudaraku. Halo? Yang mengerti? Yang mengerti yang bukan kepala saudara? Penyakit yang harus dipotong yang pertama, saudara, dosa. Anak muda di tempat ini. Apa yang kau lakukan di tempat yang tidak dilihat orang? Ketahuilah ada yang melihat engkau, saudaraku. Saya masih ingat Pak Jonathan khotbahkan, saudaraku. Pasang gambar wajah Tuhan Yesus gede-gede di kamar kosmu, saudaraku. Jadi kalau mau buka situs yang gak baik, lihat gambar Tuhan Yesus itu, saudara. Matanya melihatmu, saudaraku. Artinya apa, saudara? Harus ada dosa-dosa yang harus kita potong. Memang gak enak, saudara. Tapi dia akan memastikan di masa pruning itu akan dipotong habis, saudaraku. Yang kedua, akan ada karakter-karakter. Hal-hal
yang tidak produktif, saudaraku. Kebiasaankah, perbuatankah yang tidak produktif akan dipotong, saudara. Apa yang tidak produktif? Hidup lebih besar pasak daripada tiang. Kadang harus dipotong, saudaraku. Kita kadang tidak menyadari, saudaraku. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Kadangkala kalau tidak melalui masa pruning, kita bahkan tidak mengerti bahwa pengeluaran kita sudah lebih besar dari pemasukan kita, saudara. Itu harus dipotong. Kadangkala ada kebiasaan hidup kita membuang-buang waktu. Yang tadinya pekerja keras, yang tadinya orang yang berjuang, bukan apa-apa berjuang sampai berhasil. Sekarang setelah berhasil, saudara, kita seringkali terlena dan kita menjadi puas dengan rata-rata. Halo? Itu harus dipotong kadangkala, saudaraku. Dia mengizinkan kita di pruning. Ketika kita sudah puas, saudaraku, kita sudah merasa cukup. Tuhan tidak puas dengan cukup. Dia mau kau dibawa lebih lagi, saudara. Itu sebabnya kadang diizinkan di pruning, saudara. Supaya apa? Semangat juangmu kembali muncul lagi, saudaraku. Ada hal-hal yang tidak produktif yang harus dipotong. Yang ketiga apa, saudaraku? Karakter yang tidak benar, karakter yang merusak, kesombongan. Kadang setelah kita diangkat, saudaraku, yang tadinya bukan apa-apa kita rendah hati. Setelah diangkat kita sombong, kita merasa diri mampu, tanpa Tuhan juga bisa. Tuhan masih sayang kita, katakan amin. Pohon itu hanya dipruning kalau petani merasa pohon itu bisa diselamatkan, saudaraku. Halo, dia tidak dipruning, kalau petani merasa pohon itu sudah tidak bisa diselamatkan, dia akan dibakar. Dengar baik, saudara, ketika kita masih mengalami musim gugur, bersyukurlah. Karena itu artinya petani melihat sesuatu dalam dirimu, dia percaya sesuatu di dalam dirimu itu jauh lebih dari kau percaya dirimu sendiri. Yang keempat, saudaraku, di musim gugur, saudaraku. Yang keempat, yang harus dipangkas, saudaraku, di musim gugur. Seringkali, saudaraku, kita akan dipangkas dari jaringan-jaringan yang mengganggu. Apa itu jaringan-jaringan yang mengganggu? Hubungan, pergaulan yang merusak. Kadangkala sebelum kita berhasil, saudaraku, kita dekat, kita sering berdoa, kita ikut pondok Daud, saudaraku. Kita sungguh-sungguh teriak sama Tuhan. Dekatnya sama orang-orang yang takut Tuhan. Setelah berhasil kita terbuai, kita kenal orang-orang petinggi-petinggi. Kita kenal dengan orang-orang hebat, secara duniawi mereka orang-orang terkenal dunia. Di sana kita belajar cara-cara hal-hal melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita merasa bangga kalau kita punya kenalan orang-orang tinggi, saudaraku. Tapi kadang-kadang saudara harus mengawasi dengan siapa kau bergaul. Halo, ada pergaulan yang bisa menarik kau turun dan ada pergaulan yang bisa mendorong kau naik. Pilihlah dengan bijaksana dengan siapa kau bergaul, saudaraku. Di masa pruning, saudara, 4 hal ini, ada kasut yang harus kau tanggalkan. 4 hal ini harus dibuang dalam hidup. Yang ketiga, saudaraku, saya kembali lagi poin yang tadi Musa, saudaraku. Di masa musim gugur itu, apa yang membuat Musa bisa bangkit, saudaraku? Musa meminta rema yang baru yang dari Tuhan. Saudaraku, perhatikan ke depan, ini satu hukum yang sangat penting, saudara. Kerinduan Musa sama, menyelamatkan bangsanya itu sudah ada di dalam hati Musa, loh, saudara. Jangan salah. Menyelamatkan bangsanya itu menjadi kerinduan di dalam hati Musa. Dia berusaha melakukan itu. Dia gagal bukan karena keinginannya yang salah, loh, saudaraku. Dia gagal karena dia melakukan dengan kekuatannya sendiri. Dia gagal karena dia merasa sombong sebagai seorang pangeran Mesir, dia bisa melakukan dengan kemampuannya sendiri. Tapi Tuhan melihat satu kerinduan itu di dalam hati Musa. Setelah selesai masa 40 tahunnya, saudaraku. Saudara masih ingat, Musa mendapatkan rema dari Tuhan. Pergilah, bebaskan bangsaku. Saudara tahu, dengar baik, saudaraku. Tuhan tidak pernah memakai apa yang tidak ada dalam dirimu. Kita merasa kita tidak ada, saudaraku, tapi dengar baik, itu sudah ada di dalam dirimu. Dia lihat itu, tapi masih dalam bentuk mentah, saudara. Dia memastikan itu harus ditajamkan. Sampai tepat pada waktunya, saudara, Tuhan panggil Musa. Tanpa rema, saudara. Tidak peduli apa yang kau mau lakukan.
Gak akan bisa, saudara. Gak akan bisa. Satu rema saja, saudaraku, yang kau perlukan. Tiba-tiba, saudaraku, dia buka jalan. Tahukah saudara, dia sanggup menempatkan orang-orang yang tepat pada waktu dan posisi yang tepat untuk menolong engkau, membukakan jalan bagimu. Seseolah sesuatu yang tadinya tertutup. Studimu yang selama ini seolah-olah dosen udah gak mau approve terus, saudaraku. Dengar baik. Dengan satu rema, saudara, dia sanggup bukakan semua pintu. Engkau akan dibuat terkaget-kaget dan terheran-heran. Bagaimana semua jalan yang tertutup tiba-tiba terbuka lebar di depan matamu. Jangan takut engkau kehabisan waktu. Jangan takut ketika kau melihat orang di kanan dan di kirimu sudah diangkat Tuhan, saudaraku. Kadangkala, saudara, ada satu kesaksian dari seorang wanita, saudaraku. Seorang putri raja bernama Maria, saudaraku. Dia mempunyai permata dan mutiara-mutiara berharga, saudaraku. Harganya sangat mahal, saudara, tapi suatu hari, saudaraku, mutiaranya kehilangan cahaya, saudara. Mutiaranya kehilangan cahaya dan dia tahu ketika mutiara kehilangan cahaya dia tidak lagi berharga. Tahukah saudara apa nasihat yang diberikan kepada putri Maria ini, saudaraku? Penasihatnya berkata, masukkan mutiaramu ke dalam kotak besi, tutup rapat-rapat. Bungkus dia dengan kapas. Tutup rapat-rapat dan proses ini berlangsung selama tahunan, saudaraku. Tapi tahukah saudara, ketika mutiara itu dikeluarkan dari kotak besi itu, ketika tiba waktunya, tepat waktunya sudah selesai, mutiara itu dikeluarkan, dia dilepas dari kapas-kapas yang menyelubungi dia, saudaraku. Tiba-tiba dia menjadi mutiara paling cantik di antara semua mutiara-mutiara yang lain. Tahukah saudara, Tuhan menyimpan saudara di dalam box untuk satu tujuan. Dia menyimpan engkau. Mungkin engkau ada di dalam kegelapan, tidak ada seorang yang melihat engkau, saudaraku. Mungkin kau tidak seperti WL kita, Pak Jati, saudari kita Olive, saudaraku. Di tengah sorotan spotlight ini saudara melihat saya dan di tengah spotlight semua berubah, saudara. Kalau Tuhan sudah taruh spotlight atas hidupmu, semua berubah. Tidak perlu takut apakah itu 20 tahun, apakah itu 30 tahun, apakah itu 40 tahun. Tidak perlu takut kau ketinggalan dibanding semua teman-temanmu yang lain. Sekali dia taruh spotlight atas hidup, everything change. Dan yang keempat, saudaraku, dengar baik. Yang terakhir yang Musa lakukan mengalami kebangkitan. Dia memastikan mendapat pengurapan baru. Tahukah saudara kenapa Alkitab mengatakan from glory to glory? Karena Tuhan tidak pernah puas dengan satu glory. Halo? You cannot live in the old glory. Kita puas dengan old glory, saudara. Kita merasa seringkali, saudaraku, old glory is enough. Saya tergoda melakukan hal yang sama, saudaraku. Kadangkala ketika Tuhan sudah mengangkat kita, saudara, kita puas dengan berkat Tuhan. Kita merasa sudah cukup. Tapi saya bersyukur, saya punya petani agung yang melihat cukup, tidak pernah cukup. Saya bersyukur saya punya petani agung yang melihat old glory di dalam hidup kita dan berkata, you can go to the next level. You can go to the next level. That's why you need the anointing. The fresh anointing. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, saudaraku. Tapi satu hal yang saya ingin katakan, saya akan tutup firman Tuhan, saudaraku. Kadangkala kita melihat hujan badai deras, saudaraku, dan kita merasa tidak ada harapan. Kita merasa langit gelap, saudara. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Tapi ingatkah, saudaraku, senantiasa ada pelangi sehabis hujan.
Kita akan pujikan lagu ini, saudaraku. Seperti pelangi sehabis hujan. Sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Bangkit berdiri jemaat Tuhan, katakan. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Biar musik saja pujikan lagu ini. Ada 4 musim dalam kehidupan saudara. Kita semua berharap selalu ada di musim panas. When everything goes well, semua baik-baik saja. Hidup penuh dengan bunga, hidup penuh dengan tuaian. Tapi kita harus mengerti saudaraku bahwa hidup ini tidak hanya satu musim. Hidup ini akan terus berubah selama masih ada. Musim itu akan terus berganti saudaraku. Itu sebabnya kalau kita hanya menjadi orang yang hanya bisa menikmati kehidupan ketika kita ada di musim panas saudara, kita akan menjadi orang yang paling menderita, kita akan menjadi orang yang paling menyedihkan saudaraku. Kenapa? Karena dengan segera musim itu berlalu dan akan berganti dengan musim yang lain saudaraku. Itu sebabnya firman Tuhan selama 1 bulan ini mengingatkan kita, enjoy the 4 seasons of life. Enjoy it. Every single season. Satu persatu musim demi musim mengajarkan kita sesuatu hal yang baru. Satu persatu musim demi musim dipakai. Untuk pada akhirnya saudaraku, engkau muncul sebagai emas murni yang berharga, yang bisa dipakai Tuhan untuk hal yang mulia, ditempatkan di tempat yang tinggi, diangkat Tuhan saudaraku untuk memuliakan namanya. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Pegang ini saudaraku. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai. Biar jemaat saja, jemaat saja pujikan lagu ini, katakan. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti. Sekali lagi saudaraku, jemaat saja resapi kata-kata di dalam lagu ini. Seperti pelangi. Yesus berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Itu sebabnya saudaraku, dengan segenap hatimu katakan,
bersyukur bukan satu kebetulan hari ini firman-Mu berbicara di dalam kehidupan kami. Kadangkala saudaraku, untuk kita bisa mempersembahkan sesuatu yang berharga, itu harus muncul dari pengorbanan saudaraku. Dari hati yang hancur. Justru firman Tuhan berkata, satu biji itu harus mati terlebih dulu. Ketika dia mati, seolah-olah sudah tidak ada apa-apanya. Tapi tunggu waktunya saudara. Tunggu waktunya. Sabar. Meresponlah dengan baik. Jangan salahkan Tuhan. Maka kau akan melihat satu biji yang mati itu akan menghasilkan buah-buah yang begitu banyak di dalam hidupmu. Ini adalah waktu yang terbaik kita akan memberikan persembahan kita, saudaraku. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Tahukah saudara apa yang diingat saudaraku? Adalah ketika itu diberikan dari dalam hati yang paling dalam. Karena bukan berapa besarnya persembahanmu yang dia lihat, tapi seberapa dalam itu menggores hatimu ketika kau memberikannya. Seberapa dalam itu keluar dari hatimu ketika kau mempersembahkannya. Pagi hari ini angkat persembahanmu dengan kedua tanganmu, saudaraku. Katakan, Tuhan, ini yang terbaik dari yang ada dalam hidupku. Aku mensyukuri sepanjang 1 minggu ini aku hidup. Aku bernafas. Aku mensyukuri hari ini aku bisa ada di tempat ini memuji dan menyembah Engkau. Aku mensyukuri sampai dengan hari ini Kau masih izinkan, Kau masih pakai hidup. Kami bawa persembahan ini dengan penuh sukacita. Pakai persembahan ini Tuhan, menjadi biji yang ditaburkan, yang akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Yang di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Saudaraku yang diberkati katakan bersama dengan saya, amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Allah beserta dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini? Lambaikan tangan. Puji nama Tuhan, hari ini, hari yang luar biasa pagi hari ini. Kami mau menyambut bagi saudara terkasih yang baru pertama kali hadir bersama-sama beribadah dengan kami pagi hari ini. Dimanapun saudara bisa melambaikan tangan. Ada? Tidak ada? Berarti, oh ada, puji nama Tuhan. Bagi yang ada di depannya, di belakangnya berikan salam. Selamat datang. Bagi saudara terkasih yang baru pertama kali hadir, kami minta waktu sebentar nanti, sekitar 5 menit. Setelah ibadah selesai bisa ke ruang selamat datang atau welcome room. Di sana ada petugas kami akan mendoakan saudara dan akan memberikan souvenir buat saudara. Dan kami mengundang buat saudara terkasih yang baru pertama kali hadir minggu depan untuk kembali bersama-sama beribadah dengan kami di tempat ini. Mari kita sama-sama menyaksikan Revival News minggu ini. Silahkan multimedia. Ibadah hari Minggu tanggal 1 September 2013 dalam 3 kali ibadah, yaitu jam 8 pagi, jam 10 pagi, dan jam 5 sore, akan dilayani oleh Pendeta Samuel Dudi. Pastikan ajak teman, kenalan, sahabat untuk datang dalam ibadah ini supaya mereka juga diberkati. Telah dibuka kelas baru di Kids Impact bagi anak-anak SMP setiap hari Minggu jam 10 pagi. Bagi jemaat yang mempunyai anak-anak yang sudah SMP bisa mengikut sertakan di kelas tersebut. Informasi lebih lanjut hubungi Ibu Nani atau Saudari Nani.
Saudara, dalam rangka merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-24 akan ada rangkaian perayaan yang seru. Mari kita ikuti bersama. Pada hari Sabtu 14 September 2013 akan diadakan lomba kelompok sel. Minggu 15 September 2013 akan diadakan lomba antar departemen pukul 14.30 serta triathlon pengurus ibadah. Dan yang terakhir, training PKS dan konsolidator akan diadakan pada tanggal 28 September 2013. Tidak ketinggalan, pada hari Minggu 22 September 2013, ibadah raya di gereja kita menjadi 4 kali ibadah, yaitu jam 8 pagi, jam 10.30 pagi, jam 1 siang, dan jam 5 sore. Perhatian, untuk ibadah raya 2 yang semula jam 10 pagi berubah menjadi pukul 10.30 pagi. Bagi jemaat yang rindu terlibat dalam pelayanan ibadah jam 1 siang dapat mendaftarkan diri di kantor sekretariat. Kami dari keluarga Allah Jakarta. Kami dari keluarga Allah Yogyakarta. Kami GBI Keluarga Allah Semarang. Kami dari keluarga Allah Magelang. Kami dari keluarga Allah Ngawi. Kami dari keluarga Allah Ngawi. Kami dari keluarga Allah Madiun. Kami dari keluarga Allah Wonogiri. Siap bergabung Dalam pertemuan tahunan keluarga Allah global. Pertemuan tahunan keluarga Allah Global 9 sampai 11 September. 9 sampai 11 September. 9 sampai 11 September 2013. Jemaat dan pelayan Tuhan keluarga Allah yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sudahkah saudara terdaftar di Unlimited Growth Conference? Jangan sampai saudara ketinggalan. Pastikan saudara dan seluruh jajaran saudara sudah terdaftar untuk bergabung di pertemuan tahunan keluarga Allah global ini. Senin sampai Rabu 9 sampai 11 September. Bersama 3 hamba Tuhan yang luar biasa. Pendeta Obaja Tanto Setiawan, Pastor Jonathan Setiawan, dan juga Pastor Lee Yong Hun, Gembala Sidang Yoido Full Gospel Church, gereja terbesar di dunia. Saya percaya setiap kita akan semakin diperlengkapi dengan hikmat dan pengurapan ilahi untuk menjadi anak-anak panah di tangan Tuhan yang bergerak dengan kekuatan Allah menuju tepat pada sasaran sesuai visi Tuhan bagi gereja kita serta hidup pribadi kita. Tunggu apa lagi? Daftarkan diri saudara sekarang juga di kantor sekretariat keluarga Allah di masing-masing kota dan dapatkan diskon khusus bagi pelayan Tuhan, PKS, dan supervisor. Sampai jumpa di Unlimited Growth Conference, pertemuan tahunan gereja kita. Salam kegerakan. Saatnya mengukir kehidupan yang sangat fantastis, takkan terlupakan, dan mengokohkan pilar iman yang tak tergoyahkan. Karena melihat yang tertulis di Alkitab menjadi nyata, semuanya hanya bisa dinikmati di Holy Land Retreat Tour GBI Keluarga Allah. Sungai Yordan. Di sungai inilah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Naaman disembuhkan dari kusta saat mandi di sungai Yordan atas perintah Nabi Elia. Israel di bawah kepemimpinan Yosua menyeberangi sungai Yordan. Jadi jangan lewatkan baptis di sungai Yordan, dapatkan mujizatnya. Holy Land Retreat Tour diadakan tanggal 27 Oktober sampai 3 November 2013 bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan yang akan membimbing Anda mengalami dimensi rohani yang spektakuler. Daftarkan segera Holy Land Retreat Tour di kantor sekretariat GBI Keluarga Allah Widuran Solo. Telepon 634-996 atau 081329032802 dengan Ibu Elin. Puji nama Tuhan. Yang paling terakhir ada informasi yang luar biasa. Jadi kalau minggu lalu saya sempat mengumumkan kegerakan yang terbaru untuk gereja kita, pembukaan gereja ibadah baru pukul 13.00 pada bulan Oktober. Tapi Tuhan mau lebih dahsyat lagi. Bulan September ini tanggal 22 September akan ada Grand Launch of Young Professional Service Keluarga Allah Jakarta. Beri kemuliaan buat Allah kita. Tepatnya tanggal 22 September 2012. Ini kebetulan juga
hari ulang tahun Polisi Lalu Lintas seluruh Indonesia tanggal 22, jadi jangan lupa. Tapi yang luar biasa, ada kegerakan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan buat gereja kita. Tuhan pakai gereja kita untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa, amin. Dan jangan lupa ada di sini singernya, the best of GBI Keluarga Allah Worship Team and Anointed. Adika, Ray Nenggolan, Olive, Hengki, Dina, dan Ferdinand. Dan saya percaya gelombang baru kegerakan yang Tuhan kerjakan yang gereja kita, dan kita turut mendukung kegerakan ini. Caranya ada 3. Yang pertama, dukung doa setiap hari, bangun pagi, siang, malam, kapanpun kita dukung doa dan kegerakan ini. Yang kedua, ajak semua teman-teman yang profesional, termasuk saya juga sebenarnya saya masih youth ya, yang profesional. Jadi buat saudara-saudara terkasih yang masih belum menikah tapi sudah bekerja, bisa masuk. Pun bekerja kayak saya ini masih bilang young juga ya. Jadi Pak Ne juga masih bilang young juga ya. Pakai S belakangnya. Yang kedua kemudian yang ketiga yang paling terakhir, posting di Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp dan sebagainya. Ada Line, ada Kakao Talk, jadi iklan di sini. Dan semuanya kita bisa memberkati mereka, teman-teman kita untuk bisa bergabung dengan kita, untuk bisa melayani di tempat ini. Tadi udah bisa disampaikan, kalau kurang jelas nanti bisa ketemu dengan Olive ataupun Leni di sekretariat. Semuanya bangkit berdiri dan mohon izin Bu Nita untuk bisa menutup ibadah ini. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita akan terima berkat yang terbaik di akhir dari ibadah kita ini. Angkat kedua tanganmu. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi, pekerjaan dan bisnis saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati masa depanmu menjadi masa depan yang gilang gemilang di dalam Tuhan. Diberkati engkau dengan kesehatan sehat, sesehat-sehatnya di dalam Tuhan. Bahkan diberkatilah pelayanan dan pemberitaan Injil oleh Tuhan. Sebabnya saudaraku, pergilah jadikan semua bangsa murid Kristus. Jadikan temanmu, tetanggamu, saudaramu murid Kristus. Jadikan Jakarta murid Kristus. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang diberkati katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur